Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan materi yang saya kira menarik ya. Ini terkait membaca peluang capres pengganti Jokowi. Ya, kita tahu bersama Presiden Jokowi ini tinggal kurang lebih 2 tahun lagi untuk menjabat. Tapi namanya areal politik tentu karena ini periode terakhir dari Presiden Jokowi, ini sudah menarik ya untuk diperbincangkan. Dan untuk itu pada saat ini Tribun Bakudapa sudah mengundang ada 2 narasumber yang kami undang. Yang pertama adalah Prof. Ishak Pulukadang yang merupakan guru besar politik Sulawesi Utara, dan yang kedua adalah Dr. John Lengkong SIP MSI yang merupakan akademisi juga di FISIP Unsrat dan juga pengamat politik Sulawesi Utara. Dan tentu sekali lagi kita akan membahas kalau terkait dengan membaca peluang capres pengganti Jokowi. Dan yang memang yang baru hadir ini adalah Dr. John. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sambil menunggu Prof ya yang masih di jalan. Nah, silakan. Sampai bertemu kembali Tribuners. Ini sudah kesekian kali di acara Tribun Bakudapa ini. Saya Joni Lengkong, pengamat politik Sulawesi Utara, tetapi juga dosen Fispol Universitas Samratulangi. Ya. Tribuners, demikian perkenalan singkat dari Dr. John ya. Dr. John tadi sambil kita menunggu Prof. Ishak Pulukadang, tentu kita bincang-bincang dulu ya. Prof. John ini sebenarnya menarik ya, karena sukses pemilu 2004 ini adalah suksesi kepemimpinan. Artinya kan Presiden Jokowi saat ini tidak secara ketentuan, secara aturan tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk sebagai presiden, sehingga pasti dong bilang ini presiden baru memang ini. Dia akan jadi adalah presiden baru. Dan berdasarkan survei ada 3 nama yang selalu 3 besar. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Kemudian ada juga di berikut-berikutnya yang masuk di kurang lebih di 10 besar lah. Dan juga ketua-ketua partai, yaitu ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada Airlangga Hartarto, Ketua Golkar. Ada Agus Harimurti ya, Agus Harimurti AHY, Ketua Partai Demokrat. Dan ada Puan Maharani, Ketua DPR dan juga Ketua DPP PDIP. Dan saya kira ada beberapa nama lagi, ada Muhaimin Iskandar ya, ada Ketua PAN ini ya, Ketua PAN, ada beberapa nama yang terus bermain ya di kurang lebih setahun lebih ini ya. Kalau ikut tahapan sudah tidak 2 tahun lagi, tahapan kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun. Dan katanya PDIP nanti akan mengumumkan kalau tidak salah bulan Juni 2023. Tapi kemarin sudah ada yang mengumumkan. Yang pertama Partai Nasdem sudah mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Sudah mendeklarasikan. Juga PSI walaupun dia tidak masuk, tidak bisa mencalonkan, tapi karena ini suara ya, dia bisa juga memberikan ini ya, kontribusi sehingga dia juga telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dr. John, ini yang saat ini sudah terjadi ya. Saya ingin menanyakan kira-kira kalau melihat peluang 3 nama untuk ini, tentu peluang dulu untuk menjadi ini bakal capres untuk jadi ya. Kalau kita melihat dari beberapa nama ini, kalau menurut pandangan daripada Dr. John, kira-kira mana yang paling berpeluang atau paling tidak kira-kira gimana konstelasi yang ada saat ini? Tentu saja Bung Aswin ya. Yang pertama kalau kita lihat mengapa sih masyarakat kita ya. Sekarang ini baru tahun 2022. Tetapi event tahun 2024 ini sudah digulirkan ya. Ya karena memang ini sesuatu yang penting ya. Karena presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentu saja seleksinya itu pasti agak lama. Karena apa? Karena untuk mencari figur yang terbaik tentu saja harus dimulai lebih awal.
Terlebih lagi secara konstitusional bahwa calon presiden ini harus diusung oleh partai politik. Ya. Ataupun gabungan partai politik. partai politik. Tetapi kendaraannya adalah partai politik. Berbeda dengan pilkada, masih ada calon independen. Ya. Tapi untuk capres adalah murni partai politik. Nah, sehingga partai-partai politik sebenarnya yang lebih awal itu mencari figur-figur mana yang layak untuk katakanlah dijadikan presiden ya. Jangan dicalonkan tapi dijadikan presiden. Ya. Karena esensinya itu ya. Esensinya adalah bukan mencari calon tapi mencari presiden gitu. Tapi tahapannya adalah calon. Dan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa figur-figur yang terbaik yang mengemuka sekarang ini seperti yang tadi dikemukakan oleh Bung Aswin. Katakanlah ya ada 3 besar itu, ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, termasuk juga ketua-ketua partai yang lain ya. Tetapi ini merupakan konfigurasi politik yang sudah terpetakan sekarang. Dan ini juga harus dijadikan dasar ya dalam partai politik mengambil keputusan. Survei ya? Iya. Survei. Mengambil keputusan lewat survei, katakanlah setiap partai tentu saja ada pertimbangan-pertimbangannya. Berapa persen misalnya elektabilitas melalui survei. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan partai politik ini memiliki pertimbangan-pertimbangan politis tertentu. Ya, untuk bisa memasangkan siapa. Ya. Nah, terlebih lagi hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung langsung presiden dan juga satu paket ya, dan wakil presiden. Artinya sebenarnya PDIP kapan saja dia mau ingin mendeklarasikan sudah ini ya. Silakan, tetapi harus diingat PDI Perjuangan ini katakanlah partai pemenang pemilu. Jangan sampai karena pertimbangan yang tanda petik terlalu subjektif yaitu bisa menggagalkan kemenangan 3 kali berturut-turut ya untuk pilpres ya. Karena seperti dikatakan tadi, sesungguhnya setiap partai ini mencari adalah calon presiden, bukan calon. Artinya cari yang betul sehingga bisa menang ya. Bisa menang. Dan memang sesuai dengan kalender KPU itu pendaftaran itu nanti dimulai bulan Oktober ya. Tahun depan. Tahun 2023. Sampai bulan Februari kalau tidak salah 90 hari kerja. Nah, dalam tempo kurang lebih 1 tahun lebih ya, lebih beberapa hari itu tentu saja dinamika politik itu masih akan dinamis ya. Meskipun katakanlah Partai Nasdem, PSI sudah mendeklarasikan. Dr. John, ini menarik ya. Kenapa Partai Nasdem yang notabene tidak bisa mengusung langsung, artinya dia terikat harus koalisi ini kan belum ada, memang katanya kan Nasdem akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Tapi kalau baca-baca ini PKS sendiri mengatakan bahwa dia belum berpikir untuk, malahan dia, orang Manado bilang boleh jual mahal, dia sekarang mengatakan kita belum berpikir soal koalisi. Nah, kalau Demokrat kelihatan dengan Anies Baswedan ketemu dengan Agus AHY, ketua ini kelihatan mesra lah boleh ini. Tapi menurut saya sebenarnya di satu sisi sangat riskan. Satu partai yang nggak bisa mencalonkan langsung tapi sudah mendeklarasikan calon. Tapi gimana kalau secara ini, dokter melihat ini? Ya tentu saja kalau dari secara teoritis ya, pendekatan secara teoritis yang saya bisa ambil dari Nasdem adalah Nasdem berupaya menjadi pionir ya, membangun opini publik yang selama ini mengalami kebuntuan. Pertanyaan-pertanyaan siapa nanti akan diusung oleh partai-partai, dan Nasdem mengambil langkah berani ya, langkah strategis yang dia mencoba langsung mendeklarasikan atau menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan tentu saja internal partai, dia menetapkan Anies Baswedan. Dan pasti Nasdem sadar juga bahwa mereka ini perlu ada dukungan yang lain untuk memenuhi syarat. Katakanlah kalau parliamentary threshold itu 20%. Dia baru 9, sekian persen. Dia membutuhkan 60 sekian suara iya. untuk bisa mencalonkan diri ya.
mencalonkan pasangan calon. Tapi ini merupakan langkah berani, tentu saja pertimbangan Partai Tapi secara Nasdem politik bisa ya? bisa. Iya. Tetapi kan itu secara politik. Iya. Tapi secara yuridis formal adalah 20% 20%. atau 25%. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang krusial yang coba dimanfaatkan oleh Nasdem. Menjadi pionir, menjadi pembuka awal untuk kontestasi. Ini sudah mulai kontestasi. Sudah mulai kelihatan. Karena sudah ada dukungan calon tertentu lewat partai tertentu, meskipun belum bisa mengusung. Tapi itu sudah kelihatan bahwa ini merupakan kontestasi yang sesungguhnya sudah mulai dimainkan. Ya. Dr. John, ini ada juga yang menarik ya. Ini kita lihat Gerindra dan PKB. Gerindra dan PKB secara gestur politik dia menunjukkan, bayangkan kemarin mendaftar sama-sama, sudah sama-sama daftar. Kemudian kelihatan mesra lah, tapi belum Gerindra sudah menyatakan mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, tapi mereka belum mendeklarasikan koalisi walaupun sudah mesra. Dari kira-kira apa pertimbangan mereka? Artinya ini kelihatan udah dekat, sudah tinggal, orang bilang tinggal di penghulu, tinggal kawin, tapi belum kawin-kawin nih dia. Ya, karena kemungkinan besar pembukaan catatan sipilnya itu nanti tahun depan. Catatan sipilnya dibuka tahun depan. Jadi, kemungkinan secara politik itu bisa dilihat masih arah koalisinya ini masih kelihatan masih semu. Toh baru katakanlah MOU-nya sudah ada. Iya, tapi untuk hal-hal ikhwal yang secara lebih rinci, itu kelihatannya belum. Tapi itu kan secara gestur, kalau lihat orang-orang melihat kan di televisi, sudah dipertontonkan kemesraan antara Gerindra dan PKB kan, sudah daftar sama-sama. Kemudian kadernya di beberapa termasuk di Manado, kader Gerindra dan ini orang yang Sobaku Pasiar, ini apa sebenarnya yang mau ditunjukkan ke publik ini? Atau ke lawan atau ke teman-teman partai politik yang lain? Iya, tentu saja kalau pakai pendekatan politik ekonomi itu tentu saja ada permintaan, ada penawaran. Jadi kelihatannya bahwa ini loh yang dijanjikan. Apakah nanti ada partai yang lain yang bisa memberikan janji yang lebih? Kita tidak tahu. Kita bisa lihat kan track record politik dari PKB. Tuh kalau Gerindra kan jelas. Ya, tapi kalau PKB kan kita lihat. Kemudian juga selalu ini susah ditebak juga susah untuk ditebak. Tapi itu merupakan poin kuatnya PKB ya. Yang bisa memanfaatkan situasi untuk bisa masuk dimanapun dia suka. Dia suka, ya. Ini menarik ya. Kan kelihatan seperti saya katakan awal, Gerindra dan PKB ini, tapi di momentum-momentum tertentu Prabowo dan Megawati juga kelihatan terakhir ya di kalau tidak salah di HUT-TNI atau apa, Megawati dan itu sangat akrab. Kemudian Presiden Jokowi ketemu dengan Megawati di Batu Tulis. Dan sebelumnya dia mengatakan bahwa selain dengan Megawati, dia bertemu dengan beberapa ketua umum partai. Ini apa yang mau kalau melihat ini? Artinya sesuai dengan tema orang kan peluang. Apakah ini berarti Jokowi juga ikut membangun ini kekuatan atau gimana? Karena Jokowi sendiri ya itu memiliki basis massa pendukung yang katakanlah selama 10 tahun tetap mengawal beliau, yang relawan-relawan ini ya, relawan dan lain sebagainya, itu masih cukup solid ya, masih kuat dan dipelihara kemudian juga, dan ini dapat dijadikan katakanlah semacam senjata senjata untuk dalam tanda petik bisa memaksa, ini loh yang kuat, saya mendukung si A misalnya. Jadi relawan tidak bisa mengusung tapi bisa memberikan pressure ya, maksudnya dokter pressure. Itu ya. Ya pasti demikian, dan itu tentu saja Jokowi bisa memainkan peranan tuh untuk itu.
Dia bisa memberikan rekomendasi, ini loh calon saya, track recordnya seperti ini. Atau minimal ya gayanya sama seperti Jokowi gitu. Ya. Tentu saja fansnya sudah langsung bilang, oh iya benar mirip, ya itu saja. Dan perlu menjadi catatan bahwa seberapa kuat partai politik tetap one man one vote, satu orang satu suara. Dia tidak memandang orang di pinggiran jalan dengan ketua umum partai, suaranya sama-sama satu. Ya. Untuk ini yang untuk jadi pemenang. Untuk jadi pemenang, dan ini merupakan ya langkah-langkah komunikasi politik ya antar partai untuk membangun katakanlah kesepahaman ya. Betul. Dan Jokowi kan punya kepentingan juga dengan calon berikut, minimal ya, yang mau melanjutkan program dia atau gimana? Pastilah program yang sudah dia capai ataupun sementara berproses itu bisa dilanjutkan supaya minimal ada kesinambungan lah. Apalagi yang pemindahan ibu kota negara ya. Hal itu juga merupakan pertimbangan ya. Dan itu ya perlulah untuk dilanjutkan karena itu sudah menjadi kebijakan negara tuh. Jangan lagi nol, jangan sampai nanti sudah banyak biaya yang keluar, akhirnya jadi proyek mangkrak yang kalau tidak dilanjutkan dia jadi mangkrak kan ya. Kasus yang sebagainya ya. Saya kira ini juga hal yang perlu kita cermati, dan itu juga pergumulan Pak Jokowi lah dalam tanda petik betul. Supaya dia bisa kepentingannya untuk dilanjutkan. Artinya dia secara pribadi mungkin dia membutuhkan presiden yang butuh melanjutkan ibu kota negara IKN ini ya. Ya antara lain di dalamnya adalah itu. Dan di tiga ini atau di nama-nama ini kan belum tahu mana yang paling tidak Jokowi punya kepentingan untuk melobi, karena seperti dikatakan tadi bahwa Jokowi bukan hanya soal dia dekat dengan PDIP, tapi dia juga mempunyai kekuatan lewat relawan-relawan Jokowi yang terus kemarin juga mengadakan musyawarah ya. Musyawarah. Dr. John, ini menarik ya, kita sudah melihat bahwa ke depan tentu suksesi kepemimpinan ini atau pemilu 2024 ini sangat urgen, sangat sangat menentukan akan kelanjutan dari bangsa ini, sehingga baik masyarakat maupun partai politik tentu bukan sekedar memilih calon, bukan sekedar memilih capres dan wakil, tapi bagaimana keberlangsungan kepemerintahan ini dia terus berjalan. Karena seperti dikatakan tadi, kalau dia memilih kemudian kan sudah jadi biasa kebiasaan di negeri ini, kepala daerah yang misalnya contoh kepala daerah yang lama dia nak mau melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh yang dahulu. Ya itu di satu daerah. Kalau ini kan pertaruhan besar karena uang negara sudah sangat banyak yang di ini ya, banyak sekali. Sudah banyak sekali itu di salah satu pihak. Tapi kita juga harus menyadari bahwa rule politik kita mengharuskan negara ini memilih pemimpinnya yang namanya presiden. Yang namanya presiden itu setiap 5 tahun. 5 tahun. Mau tidak mau apapun alasan kita yang tadi, dia harus terselenggara. Iya. Dan itu sudah dikatakan oleh dokter tadi bahwa kalaupun itu terselenggara, mencalonkannya pun harus lewat partai atau gabungan partai. Dan kalau kita baca-baca di ini bahwa paling banyak ada 4 partai dan gabungan partai yang akan jadi. Iya. Paling banyak ada PDIP, kemudian Gerindra, PKB, kemudian Nasdem, PKS dan Demokrat, kemudian KIB, Golkar, PAN dan P3. P3 itu kalau 4 dan figur-figur kan ya seperti yang sudah kita sudah sebut di awal tadi ya. Melihat ini yang lebih menguntungkan, Dr. John, apakah 4 poros atau 2 poros? Ya, kalau dalam kacamata saya ya. Dalam kacamata ilmu politik tentu saja
semakin banyak calon sebenarnya semakin baik ya. Hakikat demokrasi ya. Hakikat demokrasi semakin banyak calon dan semakin baik. Karena apa? Karena di situ ada persaingan demokrasi. Tetapi untuk lebih efisien, itu pendekatan efisiensi tentu saja dua calon itu lebih efisien. Lebih efisien ya. Kalau melihat dari efisiensi ya, artinya tidak akan ada ke tahap kedua. Iya. Tahap kedua. Langsung tapi katanya kalau itu head to head kan? Head to head. Ya. Ya. Gimana? Jadi kalau misalnya head to head tuh lebih satu kali jalan dia tuh. Iya. Tapi kalau dia 4 calon, ini ada dokter, ada Prof. Ishak Pulukadang sini. Prof, ikut sini. Nanti di belakang Pak Dr. John ini. Duduk ya. Tadi dari Tondano pun. Sudah, nah apa-apa. Memang orang so stel. Prof datang sebentar mau cerita terang ini. Oke, silakan. Ya, Prof, ini langsung Prof. Ini. Tadi terang bawa cerita terkait membaca peluang calon presiden pengganti Jokowi. Tadi orang coba cerita dengan Dr. John bahwa Jokowi kan tidak bisa untuk dipilih lagi, sehingga dia harus ada pengganti yang tentu lewat partai atau gabungan partai. Yang bisa mengusung, tadi Dr. John bilang, yang bisa mengusung hanya satu partai. Yang mengusung langsung PDIP, dan yang lainnya adalah harus gabungan partai ya. Koalisi. Dan nama-nama sudah disebutkan tadi. Kalau berdasarkan survei, ada 3 yang selalu nama besar. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Kemudian kalau terus ke bawah ada Ridwan Kamil, ada Puan Maharani, ada Airlangga Hartarto, ada Sandiaga Uno, AHY, yang ketua PAN juga, siapa? Ya, ini Prof. Ini boleh Prof mau tanya langsung ke Prof ini ya. Prof, kalau Prof melihat ya dengan situasi politik ini ya, dengan kalau orang lihat dengan calon-calon yang sudah ada, kemudian tentu berpeluang lah kan Nasdem walaupun tidak bisa mengusung langsung sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto. Walaupun juga tidak bisa mengusung langsung, tapi mereka kelihatannya udah dekat dengan PKB. Kalau Prof, sejauh yang Prof lihat, gimana sebenarnya dengan pemilu 2024 ini? Gimana? Ya, pertama mohon maaf agak terlambat. Ya, siap. Karena dari Tondano tadi. Iya. Baru terima kasih karena mengundang saya untuk memberikan pandangan saya tentang Tribuners. Ini saya dengan Profesor Ishak Pulukadang ya, Ishak Pulukadang dan Prof dari Tondano kemari. Jadi langsung silakan Prof. Ya. Ada beberapa alasan saya untuk memberikan komentar ya. Ya. Berkaitan dengan calon-calon yang sudah muncul sekarang, terutama yang 3 tadi. Iya. Karena ada orang yang di atas ya, sesuai survei. Itu kan hasil survei. Iya. Lembaga-lembaga terakhir ya. Mereka kan yang 3. Iya. Soal apakah mereka terusul atau tidak itu kan soal partai. Soal lain, iya. Tapi kecenderungan siapa yang mereka calonkan udah tahu. Iya. Di antara 3 ini ya kan kalau saya melihatnya mungkin di antara 3 ini. Soalnya kan lari ya, partai-partai cenderung lihat ketiga ini ya. Ya, kalau saya lebih baik partai-partai melihat yang ketiga ini. Kenapa? Alasan saya satu begini. Sejak memasuki era reformasi ini, kecenderungan masyarakat berdasarkan pemilihan-pemilihan sebelumnya lebih cenderung kepada figur, bukan kepada usul partai, apa itu pimpinan partai utama. Ya toh, bukan pimpinan inti partai lagi. Betul. Tapi siapa yang dia usul? Dia melihat figur ya. Tinggal melihat figur sekarang yang paling penting saya lihat bagi masyarakat umum ya. Karena itu kalau saya lihat karena melihat figur, lalu persoalannya siapa yang figur sekarang dianggap populer? Iya. Hasil penelitian kan kita jadikan dasar. Iya. Dan yang populer itu kan 3 ini. Iya. Prabowo, Ganjar, dan Anies. Iya. Semua lembaga-lembaga survei kan
Putar-putar menampilkan tiga ini, itu, putar-putar di tiga itu. Tetap di tiga. Dan partai tidak bisa mengambil yang lain lagi kalau menurut saya. Betul. Itu yang pertama. Yang Karena- kedua, kalau ditanya pada saya, siapa di antara tiga ini? Tadi kan saya sudah bilang, orang lebih melihat kepada figur. Bukan kepada pimpinan partai. Iya, Kenapa? Alasannya rasional dan bagi masyarakat tidak disukai. Apa itu? Karena partai-partai sekarang top figurnya pelopor corruption. Mulai dari, tak perlu saya sebut lagi tuh, Iya, iya, iya. elit dari Demokrat. Iya, iya, iya. Ya tahu, pimpinan puja ke Golkar. Ya enggak? Tak perlu sebut namanya, tapi kan sudah tahu tuh Iya, ketua iya, partai. iya. Lalu kemudian ketua P3. Jelas kan? Iya, Masuk penjara semua ini. Itu yang membuat Lalu kemudian ada pimpinan juga Gerindra, ada loh. Tokoh Iya, iya, satunya iya, yang iya. baru-baru. Nah, Yang ini menteri pimpinan kemarin itu. yang menteri kemarin. Lalu ada partai-partai lainnya lagi. Tapi itu. Dan sekarang ini masyarakat umum yang akar rumput lebih suka mereka yang orang bersih. Tidak suka lagi kepada orang-orang yang berkonotasi pimpinan partai yang cenderung korup itu. Jadi di antara tiga itu yang mana yang tidak korup? Nah, saya tidak menyebut orang. Silakan masyarakat menilai saja dari tiga ini siapa yang tidak korup. Yang bersih, yang jujur, ya kan masyarakat sudah menilai langsung mereka itu. Kinerja mereka di dalam bidang pemerintahan. Seperti Prabowo, seperti Ganjar, dan seperti si semua ada Anies. iya, ada ranah sekarang kan. Mereka ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangan, ya. Tetapi dari semua itu siapa yang lebih jujur? Siapa yang lebih bersih? Di mata masyarakat ini ya. Lalu siapa yang lebih kinerjanya bagus di mata masyarakat? Betul, betul, betul. Itu. Kedua, alasan saya kedua, tadi kan soal citra partai yang sudah tidak disukai masyarakat. Kedua, Artinya partai hanya kendaraan sekarang. hanya kendaraan. Ya. Yang penting siapa yang mereka usung. Iya. Karena itu menurut saya partai yang memang jeli melihat antara lain adalah Nasdem di Iya, antara iya, iya. tiga ini. Betul, betul. Kalau saya lihat. Lalu faktor berikut bahwa selama 10 tahun terakhir ini sudah terjadi apa yang disebut dikotomi antara penguasa yang mempertahankan kekuasaan Ya, ya. dan masyarakat yang ingin perubahan. Kenapa ingin perubahan? Di nyaris 10 tahun ini ya. Ya, perubahan. Kenapa ingin perubahan? Karena sudah terjadi dikotomi di mana terjadi penguasa yang berkonotasi Islamofobi, mendiskriminasi kepada masyarakat yang dianggap umat Muslim. Ini terjadi, Iya, fakta, terkesan fakta, seperti itu, ya. Dan kalau saya lihat, itu kan sebenarnya hanya ditujukan pada mereka yang radikal Iya, dan yang apa namanya, yang teroris. Iya, Tapi iya, sudah kena kepada mereka yang independen, iya kan? Kena bias begitu. Kena kan, Prof? bias Ya. kepada independen, jadi memunculkan antipati dari mereka yang independen terhadap penguasa yang dianggap mempertahankan status quo tapi berkonotasi oligarki politik dan ekonomi. Ya kan saya lihat seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi orang akan lebih suka kepada tokoh dari tiga ini. Siapa kira-kira tokoh yang bukan tokoh sekuler dan bukan tokoh khilafiyah, tetapi tokoh yang dianggap tokoh nasionalis religius. Saya cenderung melihat itu ke situ sekarang masyarakat di bawah ini. Jadi mereka yang tokoh yang dianggap nasionalis religius. Nah, Figur ini yang figur ini. Dan yang- menurut saya yang disebut nasional religius itu bukan cuma istilah saya, itu istilah MPR ini. Nasional religius. Iya, iya, Toh. iya. Dulu juga kan Demokrat ketika dulu dia mengatakan dia nasional nasional religius ya. Nah, Itu yang dijual. saya mau elaborasi ini istilah nasional religius. Yang jelas Indonesia kalau saya amati pertarungannya terhadap dua ini. Antara nasionalis sekuler Ya. yang dimotori oleh tokoh-tokoh partai-partai sekuler, berkonotasi sekuler. Sekuler, ya. Dan yang kedua adalah
berhadap-hadapan dengan mereka yang dianggap radikalis dan teroris. Padahal ada yang di tengah ini yang saya sebut nasionalis religius. Dan Indonesia kan menurut saya bukan negara sekuler, bukan negara khilafiyah, bukan negara Islam, tapi negara beragama. Dan saya katakan negara beragama karena Undang-Undang Dasar kita jelas pasal 29 mengakomodir 6 agama. Ya, yang diatur oleh negara berdasarkan yang diatur oleh negara melalui Kementerian Agama. Berbeda misalnya yang sekuler. Yang sekuler itu kan adalah adalah pandangan yang mengatakan bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap urusan agama. Itu urusan individu dan masyarakat. Itu kan paham liberalis. Itu enggak pas juga ya. Itu kan paham liberalis individualistik yang dianut oleh negara-negara barat. Termasuk Filipina di sini. Iya kan? Itu. Nah, Indonesia bukan negara sekuler seperti itu. Karena Undang-Undang Dasar 45 tahun 29 jelas itu. Iya kan? Bahwa Indonesia bukan menganut negara sekuler, bukan menganut negara khilafiyah atau negara agama, tapi menganut negara beragama. Yang posisinya bersifat collaboration, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, penguasa, atau yang disebut saling membutuhkan, atau yang disebut simbiosis mutualisme. Itulah yang saya sebut bahwa Indonesia ini adalah negara yang boleh dikatakan tokoh-tokoh yang dimaksud collaboration ini, simbiosis mutualisme, mereka yang saya sebut tokoh, calon, capres yang mengacu pada Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya bilang pembukaan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 karena apa? Yang kita sepakati sebagai Pancasila dasar negara dan yang berlaku sampai sekarang kan Pancasila pembukaan dasar negara, bukan Pancasilanya gagasan Bung Karno, bukan Pancasila Piagam Jakarta, tapi Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang saya sebut ya tokoh-tokoh capres yang Pancasila 45. Itu kalau saya. Mereka lah yang termasuk pada tokoh-tokoh yang simbiosis mutualisme. Dan Indonesia menganut itu. Jadi itu kedua. Maka persoalannya siapa di antara tiga ini yang menganut nasionalis religius atau mengutamakan simbiosis mutualisme antara hubungan agama dan negara. Itu kan yang paling mendasar sekarang yang terjadi. Dia menjadi konflik sampai sekarang. Jadi itu yang terjadi konflik sampai sekarang antara penguasa elit-elit penguasa dengan mereka yang masyarakat di bawah akar rumput. Sebenarnya kan ditujukan pada HTI yang mereka dianggap. Isu ini tapi itu sudah merembes ke mereka yang netral, yaitu umat Islam pada umumnya. Dan itu sudah tertanam loh. Itu faktor kedua. Dan malah saya melihat itu mungkin akan faktor menentukan siapa yang mereka suka, terutama yang di bawah. Terutama yang independen ini. Jadi menurut Prof bahwa yang independen ini yang sebenarnya boleh dikata netral yang tidak ini, kemudian kelompok ini yang merasa sekarang bahwa seolah-olah bias dengan isu radikalisme tadi. Dengan itu sudah kelompok ini yang penentu siapa yang pemenang nanti ya. Itu kedua. Ketiga, nasionalisme religius ini akan ditunjang oleh kondisi internasional. Sejak tanggal 15 Maret 2022. Maksudnya negara-negara lain kan yang berkepentingan juga dengan Indonesia, betul. Kan punya kepentingan ke Indonesia. Pasti. Jadi yang ketiga bahwa sejak tanggal 15 Maret tahun 2022 PBB sudah membuat keputusan memerangi Islamofobi. Lewat Amerika misalnya Joe Biden sudah jelas dia terang-terangan. Dan itu sudah diputuskan oleh PBB termasuk Rusia. Iya kan? Itu fakta ini. Dan ini menguntungkan negara-negara
yang menganut, saya bilang sama nasionalis religius itu. Tokohnya yang nasionalis religius, menguntungkan itu. Figur-figur yang demikian. Figur yang demikian. Nah, yang dicitrakan demikian. Dicitrakan itu. Ya. Oleh karena itu, menurut saya juga berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan baru-baru dihadiri dan dilaksanakan satu acara pelepasan, dihadiri oleh duta-duta besar negara di dunia, itu kan menunjukkan simpati kepadanya. Iya toh, itu menunjukkan simpati padanya. Walaupun mungkin Anies dianggap kanan, bisa saja kan. Yang lain kiri, dia mungkin dianggap kanan. Betul, karena kan dia tuh lulusan Amerika Serikat. Betul. Lancar berbahasa Inggris, luar biasa kan. Diundang dan dianggap dia sebagai tokoh dunia. Iya kan? Betul. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, menurut saya, berbagai kritik dan pembulian dan pelecehan terhadap Anies kan luar biasa. Saya kan banyak WA membaca-baca, luar biasa ini. Pembulian terhadap dia. Kasus-kasus seperti dulu, seperti SBY, ketika dibully oleh Taufik Kemas, bahwa seperti anak-anak, dia malah yang jadi. Jadi simbol apa tersolimi, simbol dianggap dilecehkan. Gitu. Nah, pelecehan ini meningkatkan elektabilitas dari Anies. Dan kalau saya baca di WA, sebagian besar bicara tentang Anies, yang pelecehan dan peningkatan dia punya prestasi. Artinya gini, kan di politik itu semakin diperbincangkan justru makin menaikkan tinggi. Ini kan dan popularitas dan masyarakat sekarang kan sudah pandai. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya. Karena berbagai informasi yang berkembang di media sosial, jadi mereka sudah pandai menilai siapa yang betul, siapa yang tidak betul. Siapa yang dilecehkan dan kalau dilecehkan benar atau tidak. Mereka sudah menilai sendiri. Karena sekarang terbuka kan media sosial sudah ini lagi sudah. Jadi kalau ditanya siapa, silakan jawab sendiri. Dari tiga itu. Betul. Lalu terakhir saya bilang sama Pak Lumintang, kalau saya melihat jati diri ketiga orang itu, ini Prabowo sama Ganjar kan itu calon partai, ya kan? Itu calon partai itu. Partai mereka kan berkonotasi sekuler. Bisa lihat di anggaran dasar tangga. Tidak tercantum bahwa mereka berdasarkan apa, ya kan? Berasaskan apa? Betul. Iya toh, ya jelas toh. Saya kan baca undang-undang dasar apa itu ada ART mereka, ya kan sudah tahu kita. Lalu kemudian Gerindra. Itu fakta. Bahkan Golkar sekarang loh. Karena si Haryanto, aku baca dia tidak setuju politik identitas. Erlangga Hartarto. Dia bilang dia tidak mau. Saya mengatakan kepada Bung Anu bahwa apakah tidak boleh orang bicara tentang politik identitas dalam negara beragama? Jawaban saja boleh. Yang penting dalam politik identitas itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan melecehkan agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun melakukan demonstrasi, tidak terjadi anarkisme. Itu hak aspek hukum berlaku. Jadi itu, kalau sebab saya lihat, salah satu calon figur ini dihantam dengan soal politik identitas. Itu, tetapi sebenarnya menurut saya, politik identitas negara-negara barat ada loh. Di sekelas Amerika juga kan ada. Di Amerika partai-partai Kristen ada. Iya. Di Eropa, di Amerika ada partai kan, di Filipina ada lah. Iya. Cuma di Indonesia kan sejak Soeharto kan tidak boleh pakai nama agama. P3 pun walaupun walaupun dia tanda gambar Ka'bah, tapi tidak menyebut dia partai Islam. Hanya asasnya. Begitu juga PBB hanya asasnya saja. Tapi dasarnya kan Pancasila. Cuma saya persoalkan partai-partai sekarang memang menyebut mereka itu dasarnya Pancasila, tapi Pancasila yang mana dulu? Pancasila kan, saya kan punya buku ini. Iya. Pancasila ada 8 rumusan dalam sejarah ketatanegaraan. 3 yang bersaing.
Pancasila Bung Karno yang pernah diterapkannya dalam demokrasi terpimpin, bahkan tahun 47 sampai tahun 66 dia terapkan sebagai penguasa dengan demokrasi terpimpin, dengan mengakomodir anasakom. Padahal kan sila pertama melarang atau menolak faham anti agama dan anti Tuhan. Bukan saya yang bilang, MPR yang bilang itu. Iya toh? Itu. Nah, faktanya kan fraksi PDIP ketika membuat rancangan undang-undang tentang HIP tuh, haluan ideologi Pancasila, mereka kan yang mengusulkan bahwa ciri daripada Pancasila adalah Trisila dan Ekasila. Ya toh? Itu kan berarti mau menerapkan Pancasilanya Bung Karno. Padahal Pancasila Pancasila tidak bisa diperas-peras loh. Harus yang bersifat utuh itu. Kalaupun diperas menurut Muhammad Hatta itu sila pertama. Itu saya kan punya buku jadi saya boleh ngomong seperti ini. Jadi mestinya kalau bilang Pancasila harga mati tidak cukup. Harus Pancasila pembukaan undang-undang dasar harga mati. Karena Pancasila pembukaan itu merupakan kompromi antara tokoh Kristen dan tokoh Islam di dalam PPKIP, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu problematiknya sekarang. Maka pertanyaannya, ketiga tokoh ini mereka komitmen terhadap Pancasila yang mana? Kalau PDIP kan kita sudah tahu bahwa mereka berdasarkan pada Pancasila Pembukaan 45, tapi dijiwai oleh Pancasila Bung Karno. 1 Juni ya. Oh itu saya kan baca itu. PDIP partai lain hanya menyebut Pancasila. Gerindra hanya menyebut Pancasila. Begitu juga partai-partai lain. Hanya PKB yang secara secara tajam menulis bahwa dasar PKB adalah Pancasila sesuai pembukaan yang menurutnya adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang beradab, sesuai dengan pembukaan cuma dia. PKB ya. Yang lain tidak. Cuma menyebut Pancasila. Itulah yang saya usulkan dalam perubahan sistem pendidikan nasional ini supaya MPR, dan saya sudah kirim surat kepada MPR ini, Pak Jajuli, PKW, saya sudah kirim surat sama dia. Dia bilang terima kasih masukannya, supaya sebagai wakil ketua MPR menegaskan bahwa Pancasila ini maksud adalah Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan Pancasila yang lain. Dan itu yang harus ditegaskan baik dalam sistem pendidikan nasional yang sekarang sedang dilakukan perubahan maupun dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi. Hanya teruskan Pancasila. Pancasila yang mana dulu? Itu yang perlu sekarang merupakan tantangan bagi pengambil keputusan di lembaga legislatif untuk meluruskan dengan merumuskan itu di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi begitu komentar saya. Tribuner, saya kira menarik ini ya. Memang kajian dari Prof ini saya kira memberikan pencerahan kepada kita semua ya, bahwa kalau melihat ternyata peta politik atau perpolitikan di tanah air ini tidak lepas dari sejarah. Dari sejarah lalu, bahwa sejarah kita sudah terbentuk, sudah terbangun ya. Ada nasionalis religi, ada nasionalis sekuler, dan ada paham radikal ya. Paham radikal ya. Dikatakan paham radikal ya. Radikal. Ini ternyata bukan dari sekarang. Ini Prof. Ini dari sejak Indonesia ada, mungkin sudah Jadi sudah ada. Sejak pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 45. Ya toh? Sudah terjadi itu perdebatan sangat sengit dalam merumuskan dasar negara. Toh? Sudah terjadi perdebatan. Ketika dilakukan perdebatan tentang oleh Panitia 9 rancangan undang-undang untuk pembukaannya yang melahirkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 45, kan sudah terjadi pertentangan antara tokoh Kristen dan tokoh Muslim. Tokoh Kristen yang diwakili orang Ambon itu tidak setuju istilah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembangunannya.
Dan kemudian tuh ditengahinya. Lalu kan datang dari kawasan timur Indonesia aspirasi Katolik dan Kristen menyampaikan kepada Panglima Angkatan Laut Jepang di kawasan timur, menyampaikan kepada Muhammad, kalau sila pertama Piagam Jakarta tetap dijadikan pembukaan, toh, maka mereka lebih suka berdiri di luar proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta waktu itu mengatakan sebenarnya kan hanya berlaku untuk orang Islam itu. Tapi kalaupun demikian, dia bilang bahwa kalau itu sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar, berarti kan terjadi diskriminasi dalam kebijakan. Atas dasar itu, Muhammad Hatta panggil tokoh-tokoh Muslim yang 5 ini, yaitu Ki Bagus Hagitsukumo, Wahid Hasyim, Kasman Singgejo, Tengku Hasan dari Aceh. Jadi 5 ini dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sepakat diganti ketuhanan yang Maha Esa itu dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat itu dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itulah komprominya. Kompromi ya. Antara tokoh-tokoh Kristen, Katolik dengan tokoh-tokoh Muslim. Ya. Jadi kalau ditanya Pancasila mana yang merupakan perekat kebangsaan Indonesia? Pancasila pembukaan Indonesia, bukan Pancasila Bung Karno dan bukan Pancasila Piagam Jakarta. Ya. Itu perlu diluruskan kok ini. Ya, kebetulan saya kan punya bukunya. Jadi saya sudah kirim ke Presiden dan Wakil Presiden, sudah. Ketua MPR. Karena begini, saya mau kasih komentar. Saya juga di dalam buku itu mengatakan, mestinya kan ketika Presiden membuat SK tentang hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni, tuh, itu kan tanggal 1 Juni 2016 sebagai hari lahir Pancasila. Mestinya kan MPR harus melakukan kontrol. Pancasila yang mana? Karena di dalam Kepres nomor 24 tahun 2015 itu hanya menyebutkan hari lahir tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila, titik. Itu kesimpulan dari mereka. Padahal kesimpulannya mestinya tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 1 Juni. Pancasila Dasar Negara. Karena itu tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini ditetapkan oleh Soekarno sendiri yang menetapkan. Cuma ini kepentingan politik nih. Betul. Tribuners, jadi begitu. Siap. Saya kira menarik ya, ini Prof. Ishak Lukadang memberikan ini roh politik kita sebenarnya apa ya. Tentu kita sebagai generasi saat ini, para Tribuners, mungkin dapat bayangan ya. Tentu memang waktu singkat ya, Prof. Jadi saya tambahkan lagi bahwa untuk kelestarian negara proklamasi yang berdasarkan Pancasila pembukaan memang kita harus jaga itu. Iya. Dan kita waspadai beberapa aspirasi seperti Pancasila gagasan Bung Karno, ya, dan Pancasila Piagam Jakarta. Iya. Nah, itu dua ideologi yang harus kita waspadai dalam rangka kelestarian negara proklamasi. Ya, dan Tribuners, sebelum mengakhiri akan bincang-bincang ini, tentu saya beri kesempatan ke Dr. John untuk gimana Dokter, dengan kekinian kita, sekali lagi Dokter, dengan tema kita membaca peluang capres pengganti Jokowi ini, tadi sudah diawali oleh atau sudah ada boleh dikata memberikan peta kepada kita bahwa peta politik di Indonesia ini loh, tadi sudah diurai oleh Prof. Dan saya ingin bertanya ke Dr. John terkait kekiniannya kita gimana diimplementasikan dengan melihat peluang capres. Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Prof, tapi kira-kira bagaimana? Ya, memang sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka itu politik aliran itu sudah ada. Dan itu bukan terpelihara, tetapi dia bermutasi dari waktu ke waktu dan sekarang. Kalau zaman waktu lalu Herbert Feith bilang Indonesia itu ada 5 aliran pemikiran politik ya. Tetapi sekarang kan sudah mengerucut tinggal 3 seperti yang tadi diungkapkan. Dan ini memang sangat-sangat dinamis ya. Tetapi sama seperti Prof. Ishak katakan bahwa figur-figur yang sudah tampil, katakanlah yang dipertimbangkan untuk dijadikan presiden. Jangan dijadikan calon ya, Prof. Dijadikan presiden ke depan, ini merupakan kombinasi ya,
tokoh-tokohnya yang sudah ada ini kayaknya sepertinya sudah mengerucut. Apalagi kalau dari 3 ini kan sudah 2 sudah tampil ya. Meskipun tampil ya dalam tanda kutip belum secara formal ya, baru dukungan partai. Tinggal yang 1 kan yang belum. PDIP. Katakanlah yang 1 dari 3 ini, dari 3 ini yang belum. Saya kira ruang-ruang ini nanti bulan-bulan ke depan ya, apalagi tahun ke depan itu kelihatan pemetaannya sudah makin mengerucut, dan kayaknya kombinasi sampai di wakil presiden itu yang akan menentukan ya. Tentu saja strategi-strategi juga seperti Prof. Isa katakan tadi bahwa figur mana yang akan dipilih oleh masyarakat kita. Tentu saja itu ada juga hubungannya dengan strategi-strategi pemenangan ya. Mengangkat isu-isu politik nanti akan mengemuka ke depan, dan satu lagi kerja keras dari partai politik. Kerja keras ini dimaksud adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Bukan tok melulu kepentingan partai. Karena sekarang kalau kita lihat kan kelihatan arahnya bukan kepentingan nasionalnya tapi kepentingan partai. Nah, tetapi kita berpikir arif bijaksana saja bahwa bermuara untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai kita terpuruk untuk maju, tetapi maju untuk maju. Demikian Bu Aswin. Dan Tribuners tentu ini bicara politik, bicara peluang capres ya, tentu panjang kalau orang bicara ini, tapi di acara ini tentu kita dibatasi oleh waktu. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan masing-masing narasumber ada closing statement, bisa simpulan dari apa yang sudah diutarakan tadi, atau pesan atau arahan atau apa saja yang mungkin boleh menjadi closing masing-masing. Yang pertama saya berikan kesempatan ke Prof. Ishak, kemudian ke Dr. John. Silakan. Yang pertama, karena tidak lama lagi kita pilpres dan melihat hasil survei, menurut saya dari berbagai survei kan 3 calon ini yang muncul. Ada banyak, tapi 3 ini ya. 3 ini yang di atas. Selalu di atas. 3 besar. Maka putar balik tetap. Saran saya ke partai-partai, pilihlah di antara 3 ini. Nah, siapa terserah, no? Karena ada peluang menang dan 3 ini ya. Yang 3 ini kalau ini. Menurut saya mereka yang tidak memilih di antara 3 ini akan kalah. Saya punya pikiran seperti itu. 3 ini akan kalah kalau tidak pilih mereka. Kecuali ada faktor X yang kita tidak tahu. Ya. Kecuali ada tsunami politik atau itu ya. Tsunami politik kan soal duit. Karena ancaman dari ketiga itu kan soal uang. Iya. Siapa yang disukai oleh oligarki politik dan ekonomi dari 3 ini? Itu tantangan utama ini. Kalau Don Sojo kasih akan 500.000 per orang. Karena fakta kan sekarang ini ada dalil dari turunpe masyarakat bawah, ada duit, ada suara. Tidak ada duit, tidak suara. Walaupun itu dilarang undang-undang dan haram kalau menurut fatwa MUI. Tapi doa kenapa? Masyarakat miskin. Kenapa masyarakat miskin? Karena turunpe elit-elit politik dan pejabat publik mewarisi doktrin kolonial. Biarkan orang beragama kejar agamanya, bahagia akhiratnya, dan mereka mengejar jabatan, kaya lewat korupsi, biarkan rakyat menderita. Itu yang terjadi, warisan doktrin kolonial. Itu yang perlu dirubah. Dan untuk merubah itu adalah perlunya presiden ke depan ini memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu intinya. Dr. John, silakan. Ya, baik, terima kasih Bung Aswin. Pencalonan itu nanti dimulai tahun depan ya, bulan Oktober tahun depan. Jadi kurang lebih 1 tahun ini merupakan masa partai politik ya, untuk saling membangun komunikasi antar partai. Tetapi satu harapan kami bahwa komunikasi ini dibangun untuk kemajuan bangsa dan negara ya. Bukan semata-mata untuk
kemenangan tok melulu untuk partai-partai politik ya. Politik-politik yang sifatnya pragmatis itu kalau bisa kita hindari. Dan sebagai tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya, sebagai warga negara Indonesia, kalau misalnya nanti ada dari lembaga-lembaga survei mengadakan survei, itu kita tunjukkanlah jati diri kita untuk kita tentukan siapa figur yang akan kita pilih lewat polling-polling yang ada ya. Supaya itu menjadi bagian daripada pressure kepada partai. Ini loh pertimbangan-pertimbangan yang bisa diambil untuk partai politik untuk menetapkan calon. Hindarilah politik yang sifatnya anarkis ya. Kemudian juga mengedepankan politik identitas yang sifatnya negatif ya. Saya kira itu Pilpres 2024 dan Pileg saya kira optimis lah bisa berjalan. Terima kasih. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik membaca peluang capres pengganti Jokowi. Dan saya kira tadi kita sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan ya katakanlah ilmu, informasi terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat terlibat aktif dalam berpolitik. Dan tadi sudah ada gambaran-gambaran siapa figur ya. Memang Prof dan Dr. John belum menyebutkan figur secara gamblang, tapi paling tidak arahnya sudah diberikan dan titik-titiknya ya apa-apanya sudah di kisi-kisinya sudah diberikan. Artinya cara kita memilih harus melihat dari faktor-faktor mana. Tadi saya kira dari dua narasumber tadi sudah memberikan informasi-informasi, memberikan peta politiknya secara gamblang. Dan ini tentu menjadi bagian atau informasi yang penting bagi kita atau bagi para Tribuners. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Baku Dapa mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ishak Pulukadang selaku Guru Besar Politik Sulawesi Utara, dan juga kepada Dr. Joni Lengkong SIP MSI selaku pengamat politik Sulawesi Utara yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Baku Dapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia.